Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Gilang Pratama, NIM 1912100018. Saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Pendataan Tanaman Pangan berbasis web pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Yang berikutnya, latar belakang pertanian merupakan suatu kegiatan manusia yang dilakukan dengan cara bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Sebagian besar mata pencarian masyarakat Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan dalam negara. Pemanfaatan sumber daya hayati dilakukan masyarakat untuk menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri atau sumber energi atau mengelola lingkungan hidupnya. Ini merupakan pemberdayaan sumber daya alam yang ada. Adapun jenis tanam yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Masalah penelitian ini adalah bagaimana merancang hasil sistem informasi pertanian berbasis web pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mengoptimalkan pendataan tanaman pangan berikutnya. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah sistem informasi hasil pertanian berbasis web pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan untuk mempermudahkan pendataan tanaman pangan berikutnya, yaitu ada 3. 1. Mengelola sistem yang baik atau mengetahui sistem terlebih dahulu pada sistem informasi pendataan tanaman pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. 2. Mempermudahkan proses sistem informasi pendataan tanaman pangan. 3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam sistem informasi pendataan tanaman pangan berbasis web pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Metode pengembangan sistem informasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi berbasis komputer. Dalam pembuatan sistem ini, metode pengembangan sistem yang digunakan penulis adalah air terjun atau waterfall. Merupakan seperti gambar, yaitu rekrutmen, design, implementation, verification, dan maintenance. Nah, berikutnya sesudah metode pengembangan sistem, yaitu ada use case diagram. Use case diagram adalah salah satu model UML yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengguna dengan suatu sistem, sehingga proses pengembangan aplikasi menjadi lebih mudah dan dapat diketahui fungsionalitas dan tujuannya lebih awal. Terdapat beberapa bagian, yaitu data pegawai, input luas tanaman pangan, input luas tanaman panen, dan input produksi. Setelah usage diagram, ada kelas diagram. Kelas diagram adalah instruktur statistis yang memberikan gambaran umum penting sistem perangkat lunak dengan menunjukkan kelas, atribut, operasi atau metode, dan hubungan antar objek satu sama lain. Nah, berikutnya di sini ada activity diagram, juga dapat menjelaskan metode paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram adalah stage diagram khusus yang
yang mana state ini berfungsi sebagai action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh akhir state sebelum internal processing. Nah, di sini hasil penelitian. Hasil penelitian ini ada beberapa macam, yaitu ini tampilan display. Tampilan display ini merupakan awal dari tampilan home tentang dinas pertanian atau untuk melakukan login. Nah, yang kedua di sini ada tampilan login. Nah, tampilan login ini merupakan untuk menghubungkan ke dalam dashboard ke utama untuk melakukan login tersebut, yaitu merupakan melakukan login dulu, mengisi username atau password juga. Nah, di sini nomor 3, tampilan utama. Tampilan utama ini setelah admin melakukan login. Ini merupakan tampilan utama untuk tampilan dashboard. Nah, di sini hasil penelitian nomor 4, tampilan input data pegawai. Tampilan input data pegawai untuk menginput data pegawai yang untuk mengisi data-data pegawai dari NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, golongan, dan status. Nah, di sini nomor 5, tampilan data pegawai. Tampilan data pegawai merupakan tampilan untuk menampilkan data-data yang setelah sudah diisi tadi, yaitu bisa di sini juga ada aksi. Aksi itu untuk mengedit data atau menghapus data tersebut. Nomor 6, tampilan input data luas panen. Tampilan input data luas panen ini untuk hanya menginput data luas panen tersebut. Nomor 7, tampilan data luas panen. Ini merupakan tampilan data luas panen, merupakan menampilkan data dan juga ada aksi yang untuk mengedit data dan menghapus data. Nah, di sini merupakan ada data komoditi, kabupaten, tahun, dan luas panennya. Nah, di sini nomor 8, tampilan input data luas tanam. Tampilan input data luas tanam ini merupakan hanya untuk menginput data-data tersebut. Nomor 9, tampilan data luas tanam. Tampilan data luas tanam ini untuk hanya menampilkan data-data tersebut dan fungsi aksi untuk mengedit data tanaman dan menghapus data tanaman luas tanaman. Nomor 10, tampilan input data produksi. Tampilan input data produksi untuk hanya menginput data-data produksi saja. 11, tampilan data produksi. Tampilan ini hanya merupakan tampilan data produksi yang merupakan tampilan untuk menampilkan data-data tersebut, dan fungsi dari aksi hanya mengedit data dan menghapus data. Nomor 12, tampilan ganti password. Ini merupakan tampilan untuk mengganti password yang berupa ada password lama dan password baru. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Aplikasi yang dihasilkan adalah sistem informasi pendataan tanaman pangan berbasis web pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan secara terstruktur. 2. Dengan adanya aplikasi ini bisa untuk mempermudahkan dan pegawai untuk pendataan tanaman pangan. 3. Data juga dapat langsung cetak atau print. Nah, di sini saran ada 2, yaitu 1.
Untuk sistem informasi pendataan tanaman pangan pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan masih kurang efektif. Untuk itu, penelitian menyarankan untuk lebih efektif lagi mengolah data. 2. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada hardware dan software, maka wajib dilakukan perawatan secara rutin pada komputer, baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, sekian, terima kasih presentasi ini. Bila ada kata yang salah dimohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.